Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah cerita kiriman dari Rohman asal Mojokerto ya. Pada saat Rohman ini mendaki ke Gunung Pundak kisaran tahun 2018 yang lalu. Jadi pada tahun 2018 ini Rohman mendaki ke Gunung Pundak bersama 3 rekannya, yaitu Intan, Fitri, dan Yusuf, yang kemudian mereka justru mengalami banyak sekali keganjilan selama pendakian. Buat teman-teman yang belum tahu, Gunung Pundak ini merupakan gunung yang berada di Dusun Celaket, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur ya. Juga termasuk dalam kawasan Taman Wisata Hutan Raya Raden Suryo atau Raden Surjo ya. Ada 2 jalur yang bisa kita tempuh kalau mau ke Gunung Pundak, yaitu via Tahura atau jalur lama, atau via Putuk Siwur atau jalur baru yang jalurnya ini eksis mulai tahun 2017-an yang lalu lah, karena dikelola oleh perhutani setempat ya. Dan pada perjalanannya ini Rohman memilih jalur via Putuk Siwur waktu itu. Dan sebelum cerita ini saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa pencet loncengnya biar saya makin semangat untuk membawakan cerita-cerita kiriman dari teman-teman kita di luar sana ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai ketika Rohman, Intan, Fitri, dan Yusuf ini ngopi-ngopi bareng. Jadi mereka ini main-main ke daerah Mojosari, kemudian mereka ngopi-ngopi di situ ya. Dan pada saat itu memang sedang libur sekolah ya. Jadi Rohman dan teman-temannya ini saat itu masih pelajar kelas 2 SMA ya. Entah mereka ngobrol kayak gimana sampai akhirnya mereka ini memutuskan untuk mencoba mendaki ke Gunung Pundak, karena kebetulan memang Gunung Pundak ini nggak jauh dari rumah mereka ya. Selesai ngopi, akhirnya Rohman ini memutuskan kapan mereka bisa berangkat menuju puncak Gunung Pundak untuk mengisi liburan mereka ya. Setelah hari yang mereka tentukan ini tiba, mereka saat itu berkumpul di area Dusun Celaket ya. Jadi mereka ini sendiri-sendiri berangkat dari rumah, kemudian janjian di area Dusun Celaket saat itu. Nah, sekitar jam 10 pagi Rohman, Intan, dan Fitri ini udah sampai di sana. Jadi mereka bertiga ini tinggal nunggu Yusuf aja saat itu. Mereka menunggu di situ sambil makan-makan di warung di dekat-dekat situ lah katanya. Tapi setelah menunggu agak lama ini Yusuf gak datang-datang. Rohman saat itu coba untuk menghubungi Yusuf via
WA ya, tapi nggak juga dijawab, padahal ya terlihat kalau WA Yusuf ini online ya. Mereka menunggu terus sampai hampir jam 1, tapi Yusuf gak juga datang. Rohman berulang kali telepon ke Yusuf, nggak diangkat, diajak juga nggak dibalas gitu. Karena udah sampai situ dan mereka ngerasa nggak berani mendaki malam-malam ya. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berangkat menuju ke area pos perizinan. Mereka terpaksa berangkat karena mereka menunggu udah hampir 3 jam lebih. Mereka nunggu Yusuf nggak datang. Mereka mikirnya ya Yusuf mungkin gak bisa apa gimana gitu. Nah, setelah mereka sampai di pos perizinan ini, sebenarnya mereka sempat ada kendala di situ karena ternyata pada saat itu pos perizinan hanya menerima pendaftaran melalui online. Tapi karena mereka udah sampai di situ dan Rohman bilang petugas di situ juga agak kasihan sama mereka karena udah berangkat ya. Akhirnya mereka diizinkan untuk naik saat itu. Dan setelah selesai mengurus perizinan, akhirnya Rohmat, Intan dan Witri mulai naik. Jadi dia dari pos perizinan ini mulai naik menuju camp 1. Saya kurang tahu kenapa itu disebut camp 1 bukan pos 1 ya, tapi Rohman bilang di situ nyebutnya camp 1 ya. Jadi jalan menuju camp 1 ini jalannya setapak ya kalau dari pos perizinan, yang kemudian mereka mulai masuk ke area wisata hutan pinus. Mereka jalan terus saat itu, jalan terus bertiga sambil ngobrol-ngobrol. Di tengah-tengah perjalanan akhirnya mereka sampai di area selfie area atau spot foto yang memang ada di situ ya. Saat itu mereka sempat berhenti sejenak di selfie area karena memang di sana bagus ya buat foto, ada banyak batu-batu besar dan lain-lain, ada di tengah-tengah hutan pinus kayak gitu. Kemudian setelah puas foto-foto, mereka melanjutkan perjalanan ya. Dan kali ini hutannya ini mulai agak rapat. Jadi mereka mulai agak masuk-masuk dikit ke dalam hutan pada saat itu. Setelah sekitar 40 menitan, 40 sampai 45 menit, sampailah mereka ini di camp 1 saat itu. Jadi camp 1 ini tempatnya kalau kata Rohman ini nyaman sekali ya, walau nggak terlalu lebar, tapi di situ suasananya benar-benar nyaman. Sampai-sampai mereka bertiga ini kayak keenakan di situ. Mereka keasikan di situ sampai nggak tahu berapa jam di situ. Sampai tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada satu orang yang sepertinya juga mendaki dari bawah. Dan ketika orang itu mulai dekat, ternyata orang itu adalah Yusuf yang sejak tadi mereka tunggu selama 3 jam itu. Rohman, Intan, dan Fitri seneng akhirnya Yusuf menyusul pada saat itu. Mereka menyambut Yusuf saat Yusuf sampai juga di camp 1 gitu. Mereka ngobrol-ngobrol, mereka juga tanya kenapa Yusuf telat. Tapi Yusuf saat itu cuma bilang, maaf ya teman-teman aku telat gitu. Cuma gitu aja. Jadi Yusuf ini datang ke camp 1 menemani Rohman dan teman-teman ini ya cuma ngomong gitu aja, terus dia cuma duduk melihat di sekitar gitu. Rohman sama 2 temennya ini, Intan dan Fitri ini sempat agak heran ya, Yusuf kok tumben sih, aneh banget gitu.
Tapi karena mereka seneng, akhirnya mereka bisa jalan lagi berempat. Ya mereka nggak terlalu mikirin itu, mereka asik-asikan aja di camp 1 gitu. Sampai akhirnya Rohman ini melihat jam tangan, ternyata sudah hampir jam 3 gitu. Akhirnya Rohman ini tanya ke teman-temannya, gimana teman-teman, kita lanjut apa enggak ya, udah jam 3 ini. Kita kan gak pernah mendaki malam gitu, kita juga gak bawa senter, gak bawa apa-apa. Di situ tiba-tiba Yusuf ini menjawab, udah naik aja gitu. Masa iya kita mau di sini aja nggak sampai puncak gitu, kan rugi, kita udah siap-siap. Akhirnya setelah mikir-mikir sebentar, mereka semua memutuskan untuk melanjutkan naik. Jadi mereka melanjutkan perjalanannya dari camp 1 ini menuju ke pos 2. Jalur dari camp 1 ke pos 2 ini masih hutan pinus ya. Dan kalau kata Rohman ini sepanjang jalur banyak sekali batang-batang pinus di sepanjang jalan, seperti semacam tempat duduk alami lah kayak gitu. Mereka jadi sering duduk-dudukan di situ sambil foto-foto, lanjut lagi jalan naik, ada tempat bagus lagi mereka duduk lagi, foto lagi kayak gitu terus. Sampai akhirnya setelah melewati hutan pinus ini, mereka mulai melewati area terbuka dengan vegetasi rumput-rumput ilalang ini tinggi-tinggi gitu. Nah, pada saat di area terbuka ini, Yusuf yang ada di belakang sendiri ini tiba-tiba berhenti gitu. Dia berhenti gitu sambil menoleh ke kanan, ke kiri, gak tahu nyariin apa gitu. Rohman dan yang lain ini baru sadar ketika agak jauh. Jadi saat mereka udah jalan agak jauh, mereka menoleh ke belakang, ternyata Yusuf berhenti di belakang dan lumayan jauh jaraknya. Di situ Rohman memanggil Yusuf ya, Yusuf, ngapain kamu di situ? Ayo lanjut lagi naik, katanya mau ke puncak kayak gitu. Yusuf ini seperti gimana ya, kayak nggak dengerin gitu loh apa kata-kata Rohman. Sampai akhirnya Rohman mau nggak mau menyusul Yusuf ke bawah, kemudian coba untuk menarik Yusuf agar jalan lagi karena hari sudah semakin sore pada saat itu ya. Rohman pun saat itu agak setengah menarik Yusuf untuk kembali jalan, walau gimana ya, kalau kata Rohman ini Yusuf ini seperti orang yang linglung atau orang kayak yang nggak fokus gitu loh, pandangannya kosong, dia cuma menoleh ke kanan kiri. Bahkan saat Yusuf ditarik oleh Rohman ini, ya dia ini sama sekali nggak melihat Rohman kayak gitu. Akhirnya Rohman memutuskan untuk dia di belakang sendiri aja gitu, takutnya nanti kalau Yusuf tiba-tiba diem lagi kayak gitu, malah mereka nggak tahu, malah ketinggalan jauh kan. Intan dan Fitri akhirnya jalan di depan, sementara di belakang mereka ada Yusuf dan belakang sendiri ada Rohman saat itu. Mereka jalan lagi dan setelah melewati ilalang yang cukup tinggi ini, mereka mulai masuk ke area yang lebih perdu atau tumbuhannya ini lebih rapat ya. Dan di situ seringkali disebut oleh para pendaki yang ke situ ini sebagai gerbang awal pendakian yang sebenarnya. Setelah melewati area yang perdu ini, trek mulai menanjak dan menaiki punggungan bukit dengan pemandangan lembah yang kalau kata Rohman sore itu cukup indah, indah sekali karena memang cuaca lagi cerah. Mereka pun akhirnya karena pemandangan di situ cukup indah, mereka memperlambat perjalanan mereka dan mulai foto-foto di tempat-tempat yang bagus ya.
Jadi mereka perlambat jalannya, mereka bentar-bentar foto, bentar-bentar istirahat kayak gitu terus. Tapi lama-lama Rohman ini curiga gitu, kok lembah ini nggak habis-habis ya, maksudnya mereka melewati lembah ini terus saja nggak sampai-sampai di pos 2 gitu. Sampai dia melihat jam ini, Rohman kaget karena udah jam 5 lebih saat itu. Artinya mereka ini berjalan udah lama sekali, tapi kok gak sampai di pos 2 gitu. Di situ Rohman ini akhirnya meminta teman-temannya untuk berhenti sebentar gitu. Ntar teman-teman berhenti dulu, coba kita fokus dulu aja ke jalan, jangan foto-foto dulu, jangan gini-gini dulu lah. Nanti aja kalau udah di pos 2 kita foto-foto lagi nggak apa-apa, ini udah sore banget. Dan di situ teman-temannya ini baru sadar kalau memang mereka ini sudah berjalan cukup lama, tapi mereka cuma seperti muter-muter aja di punggungan bukit itu. Mereka akhirnya mulai fokus saat itu, jalan terus, jalan. Akhirnya mereka sadar ternyata memang mereka ini ya cuma muter-muter di situ, karena apa yang mereka lewati ini sama lagi, mereka ketemu hal yang sama terus kayak gitu. Mereka pun akhirnya agak panik di situ dan mulai berdoa sepanjang perjalanan sambil ketakutan semua saat itu, kecuali Yusuf yang emang dia ini kayak tenang banget gitu anaknya. Mereka jalan terus di situ, akhirnya sekitar setengah 6 sore sampailah mereka di pos 2, atau saya nggak tahu, banyak sekali orang menyebut pos 2 ini gua bebek, padahal di sana nggak ada guanya, nggak ada bebeknya juga. Pada saat sampai di pos 2 ini pas sekali dengan waktu maghrib, karena mereka sayup-sayup mendengar qiraah sebelum azan maghrib di situ. Mereka pun istirahat di pos 2 ini dan mulai agak gelisah karena itu di luar rencana mereka semua. Mereka semua ini benar-benar pemula ya teman-teman. Mereka nggak bawa senter, nggak bawa tenda, mereka cuma bawa beberapa pakaian ganti dan bekal aja yang cukup banyak ya. Akhirnya mereka istirahat di pos 2 dan Rohman merasa walau waktu ini menunjukkan masih maghrib, tapi di pos 2 ini udah gelap banget gitu, udah kayak habis isya lah kayak gitu. Akhirnya dia pun mengumpulkan kayu bakar di dekat-dekat situ yang agak banyak gitu. Sementara Rohman meminta Intan dan Fitri ini untuk membantu dia mencari kayu yang agak panjang untuk dibuat semacam bivak atau tenda darurat ya, dengan alat seadanya gitu. Akhirnya di situ Rohman dan Fitri mulai masak-masak ya, sementara Intan dan Yusuf ini duduk sendiri-sendiri, mereka masih menikmati pemandangan sekitar gitu. Mereka masak gitu, dan setelah masakannya matang mereka akhirnya makan, tapi Yusuf ini menolak untuk makan. Dia bilang udah, aku udah makan gitu, kalian makan aja, aku masih kenyang kayak gitu. Dan setelah ngomong gitu, Yusuf ini berjalan ke area jalur yang tadi mereka naik ini. Awalnya Rohman mikir Yusuf ini mau buang air apa gimana, jadi dibiarkan gitu. Sementara dia, Fitri sama Intan makan-makan di situ sambil buat kopi ya. Selesai makan, akhirnya Rohman, Fitri dan Intan ngobrol-ngobrol di sana. Mereka memutuskan untuk menginap aja lah, karena bakal mereka juga banyak gitu kan.
Mereka gak mungkin jalan karena gak bawa senter pada saat itu. Rohman, Fitri, dan Intan akhirnya lanjut lagi ngobrol-ngobrol di situ sampai mereka ini bercanda-bercanda gitu, ketawa-ketawa, sampai tiba-tiba mereka bertiga ini mendengar suara tawa yang sangat besar. Kayak yang ketawa ini sosoknya gede banget gitu, karena suaranya ini berat sekali. Dan yang lebih parah lagi, api unggun yang mereka buat ini seperti ada yang meniup, jadi kayak kena angin gitu, wes gitu tiba-tiba mati apinya. Dan setelah api unggun ini mati, suara tawanya ini makin keras, kayak makin deket gitu. Rohman, Fitri, dan Intan ketakutan saat itu. Mereka ini akhirnya merapat dan saling berpelukan karena saking takutnya pada saat itu. Mereka bertiga ketakutan di situ, mereka kumpul di situ bareng, mereka baca doa sebisa mereka gitu, sampai mereka bertiga ini kayak keringetan itu saking takutnya itu. Rohman, Fitri, dan Intan mengalami hal itu hampir setengah jam, sampai akhirnya tiba-tiba suara tawa ini berhenti. Dan setelah agak lama berhenti, mereka bertiga agak tenang karena udara di situ jadi makin dingin. Rohman akhirnya memberanikan diri untuk kembali menyalakan api unggun yang tadinya mati ya. Dia mulai bakar-bakar plastik bekas makanan mereka untuk kembali menyalakan api unggun. Dan setelah api unggunnya ini nyala kembali, Rohman kembali berkumpul dengan Fitri dan Intan. Di situ Rohman tanya ke Fitri dan Intan, "Fit, Tan, kalian dengar nggak suara tadi itu yang ketawa gitu?" Ternyata Fitri dan Intan juga mendengar suara tawa yang berat tadi gitu. Mereka bertiga ini saat itu nggak tahu mereka harus gimana gitu. Mereka terus duduk bareng sambil ketakutan di situ, sambil baca-baca doa. Mereka gak lagi bisa cerita dengan santai kayak tadi, sampai mereka ini akhirnya tersadar kalau ternyata hari sudah malam, karena Fitri bilang, "Loh, ini udah hampir jam 10. Yusuf kemana kok gak balik-balik gitu." Rohman ini akhirnya setelah sadar Yusuf ini gak balik-balik, dia ini panik ya. Rohman coba beranikan diri untuk berjalan di sekitar area yang masih kena cahaya dari api unggun ini sambil manggil-manggil Yusuf gitu. Agak lama Rohman ini muter-muter sambil terus-menerus memanggil Yusuf gitu. Yusuf kayak gitu. Tapi Yusuf ini nggak menjawab sama sekali. Akhirnya karena capek, Rohman ngumpul lagi sama Fitri dan Intan, dan kemudian mereka bertiga masuk ke bivak atau tenda darurat yang mereka buat gitu. Saat kumpul ini Rohman bilang ke Fitri dan Intan, "Yusuf kemana ya? Kok gak balik-balik gitu, masa buang air lama banget gitu. Kan dia nggak bawa senter, masa iya dia kesasar di hutan gitu." Mereka bertiga ini khawatir sekali sama keadaan Yusuf saat itu, tapi baru saja mereka membahas soal Yusuf ini, laki-laki mereka dapat teror. Jadi Intan ini nggak tahu kenapa dia tiba-tiba menoleh keluar dan langsung teriak-teriak sambil menangis ketakutan. Rohman dan Fitri yang kaget saat itu, dia juga melihat keluar, tapi mereka berdua ini nggak lihat apa-apa, tapi Intan ini terus teriak terus gitu. Akhirnya Fitri coba untuk nenangin Intan saat itu. Tan, udah tenang, kamu kenapa kok kayak gitu. Ternyata Intan ini melihat ada sosok tinggi besar yang gimana ya, seluruh badannya ini kayak terbakar gitu.
mukanya serem banget, jadi orangnya ini tinggi besar dan seperti terbakar, mukanya serem dan melihat tajam ke arah mereka bertiga. Akhirnya mereka cuma bisa menenangkan Intan pada saat itu. Udah tenang, gak ada apa-apa di sini, gak ada apa-apa gitu. Pada saat Rohman dan Fitri menenangkan Intan yang di situ masih aja nangis-nangis ketakutan gitu, Rohman dan Fitri mendengar suara seperti suara wanita yang gimana ya, antara seperti menyanyi, tapi menyanyinya ini sedih banget kayak gitu. Jadi dia dengar kayak ada wanita nyanyi lagu-lagu Jawa yang kalau dari nadanya nih lagu yang sedih banget kayak gitu, sampai mereka ini sampai kayak terbawa, hatinya ini sampai tersentuh mendengar alunan wanita yang lagi nyanyi ini, yang kemudian tiba-tiba suara nyanyian ini berubah menjadi suara wanita tertawa yang sangat keras dan menakutkan. Di situ Rohman dan Fitri akhirnya kaget dan kembali ketakutan ya. Jadi mereka bertiga ini sepanjang malam ini banyak sekali mengalami teror, sementara Yusuf ini udah gak tahu dia di mana gitu. Sampai akhirnya mungkin karena capek, akhirnya Rohman, Fitri dan Intan ini sampai ketiduran dan mereka baru bangun sekitar jam 6 pagi karena di situ matahari sudah mulai agak terang ya. Mereka bertiga terbangun dalam keadaan kaget karena di situ ternyata Yusuf sudah duduk di dekat api unggun sambil tersenyum ke arah mereka bertiga gitu. Rohman yang udah mulai sadar dari tidurnya akhirnya tanya ke Yusuf, "Kamu ini dari mana semalam? Kami panik nyariin kamu, kita dapat teror banyak di sini," kayak gitu. Yusuf di situ cuma senyum aja gitu, nggak jawab apa-apa. Jadi dia cuma senyum aja sambil seperti dia ini benerin kayu-kayu bakar agar apinya ini bisa tetap nyala gitu. Akhirnya Rohman, Fitri dan Intan saat itu kembali masak untuk sarapan dan mereka ini benar-benar buru-buru ya. Mereka pengen cepat-cepat turun karena semalam udah ngalami hal yang kayak gitu. Mereka bertiga ini ketakutan saat itu. Setelah selesai sarapan, akhirnya mereka bersih-bersih dan selesai bersih-bersih, mereka akhirnya mulai mau jalan turun pada saat itu. Tapi pada saat Rohman ini mau jalan turun, pundaknya ini dipegang oleh Yusuf dan bilang, "Ngapain turun? Puncak kan sebentar lagi, kita naik aja sebentar. Nanggung udah sampai sini kan, terornya kan malam, masa siang-siang kita ada teror kayak gitu." Akhirnya setelah berpikir beberapa lama, mereka semua sepakat untuk melanjutkan naik ya. Jadi mereka mulai jalan saat itu dari pos 2 ke puncak Putuk Siwur. Mereka kembali memasuki hutan ya, yang agak rimbun, sementara treknya ini menanjak ya. Dan setelah mereka melewati hutan ini, vegetasi kembali terbuka dan mulai memutari bukit dan menanjak lagi. Saat itu sampai Fitri dan Intan ini kelelahan, dan karena Fitri dan Intan ini kelelahan, akhirnya mereka istirahat di dekat jalur ya. Jadi mereka agak melipir, kemudian mereka duduk-duduk di situ sambil makan makanan ringan. Saat itu mereka kembali menawari Yusuf yang hari kemarin ini mereka sama sekali nggak melihat Yusuf ini makan apa gimana ya. Tapi Yusuf bilang nggak mau, dia udah kenyang, kalian aja makan, tenang aja gitu, kalau udah istirahat kita lanjut aja naik kayak gitu.
Rohman saat itu sempat heran, Yusuf ini kok betah banget lapar gitu, padahal kayaknya dia belum makan sama sekali. Tapi Rohman ini nggak tahu kenapa nggak berani tanya ke Yusuf saat itu. Akhirnya setelah istirahat sebentar mereka lanjut lagi. Setelah beberapa lama mereka melihat di sebelah kanan jalur ini ada area terbuka yang ternyata disitulah yang disebut puncak Putuk Siwur. Jadi puncak Putuk Siwur ini tempatnya lapang ya, cocok untuk camp. Mereka bertiga ini akhirnya bisa tenang dan melupakan apa yang mereka alami semalam, karena pemandangan di puncak Putuk Siwur ini cukup indah ya. Mereka di situ lagi-lagi foto lagi di situ sambil mulai agak cair suasana, mereka agak ceria di situ sampai entah jam berapa tiba-tiba Yusuf ini bilang, udah ayo kita lanjut lagi ke puncak Gunung Pundak kayak gitu. Mereka semua akhirnya sepakat untuk lanjut lagi perjalanan menuju puncak Gunung Pundak. Jalan ini mulai melipir bukit dan treknya ini setapak yang gimana ya, kalau menurut Rohman ini jalan menuju puncak Gunung Pundak ini selain melipir bukit, treknya ini kecil dan mulai tertutup sama ilalang, jadi hampir nggak kelihatan tapi masih bisa diikuti lah kayak gitu. Mereka lanjut lagi jalan di situ, tapi nggak lama, mungkin cuma sekitar setengah jam mereka udah sampai di puncak Gunung Pundak. Jadi akhirnya di situ Rohman ngerasa lega, akhirnya dia bisa mencapai puncak dan pendakiannya ini nggak sia-sia walau dengan peralatan yang seadanya, karena mereka ini benar-benar pemula yang tidak punya alat sama sekali. Rohman, Fitri, dan Intan pun menikmati suasana puncak saat itu dengan sukacita ya, karena ya mereka semua ngerasa lega lah, akhirnya perjalanan mereka bisa sampai puncak. Bahkan Fitri dan Intan ini sampai kayak kesenangan, mereka lari-larian di puncak gitu, kemudian foto-foto, mereka keliling melihat area puncak gitu. Tapi Yusuf ini kesannya diam aja gitu, jadi Yusuf ini cuma berdiri di satu titik melihat ke arah bawah dan sama sekali nggak ngomong apa-apa. Di situ Rohman mulai berani tanya ke Yusuf. Jadi Rohman ini tanya, kamu ini kenapa kok diam aja dari kemarin? Emang kamu marah tak sama kita karena kita tinggal gitu? Kan kita udah nunggu kamu 3 jam lebih kemarin. Yusuf saat itu cuma senyum sambil menjawab, enggak kok, aku nggak marah, tapi waktuku nggak lama, aku harus segera turun, kalian jangan lama-lama ya di sini, kita segera turun habis ini. Akhirnya Rohman cuma bisa mengiyakan aja apa yang dibilang oleh Yusuf. Siang hari akhirnya mereka memutuskan untuk turun saat itu, dan perjalanan mereka turun ini bisa dibilang lancar ya, karena nggak ada satu halangan apapun. Bahkan Rohman ini merasa perjalanan turunnya ini kok cepet banget ya. Mereka dari puncak Pundak sampai ke dekat pos perizinan ini hanya sekitar 2 jam lebih, mereka udah sampai gitu. Setelah sampai di bawah, mereka duduk-duduk di sebelum pos perizinan. Jadi sebelum pos perizinan ini ada semacam pohon pinus yang tumbang di dekat situ, dan mereka gunakan untuk duduk sambil istirahat. Dan di situ barulah mereka ini sadar kalau Yusuf sudah nggak ada. Rohman saat itu tanya ke
Fitri dan Intan. Loh, Yusuf kemana? Fitri dan Intan saat itu menjawab, belum ada kok, kan kita jalan bareng tadi, kita sepanjang jalan kan ngobrol terus. Orang aku juga dengar kok langkah Yusuf di belakang aku sejak tadi, kata Intan seperti itu. Yang memang Intan ini ada di depan Yusuf posisinya. Belum selesai mereka heran, Rohman tiba-tiba sudah mendapat telepon dari ibunya saat itu. Dan saat Rohman mengangkat teleponnya ini, ibunya ini dengan setengah marah bilang ke Rohman, kamu ini kemana aja? Dan kemudian ibunya Rohman ini bilang kalau Yusuf sudah meninggal kemarin karena tersetrum aliran listrik saat memperbaiki setrika dari ibunya. Pada saat Rohman mendengar itu, dia langsung kaget, sekaget-kagetnya gitu, karena Rohman yakin betul kemarin malam ini Yusuf mendaki bareng sama dia. Fitri dan Intan yang saat itu dikasih tahu sama Rohman pun gak percaya, karena ya mereka semua melihat Yusuf ikut mereka bareng-bareng naik ke atas. Walau Yusuf ini agak aneh ya tingkahnya, tapi mereka yakin kalau mereka ini masih bareng-bareng kemarin ke atas. Bahkan tadi turun pun bareng. Pada saat mereka keheranan nih, Rohman melihat ke salah satu sudut di arah jalur pendakian, dan di situ Rohman melihat sosok Yusuf yang sedang melambaikan tangan kemudian perlahan menghilang. Disitulah Rohman ini baru merasa kalau badannya ini lemes banget. Sampai-sampai Rohman ini kayak gak bisa mikir gitu, kok bisa kayak gini, kan kemarin masih sama aku naik bareng, tapi ternyata udah gak ada gitu. Singkat cerita, saat itu Rohman dan kedua temannya ini langsung menuju ke rumah Yusuf untuk melayat ya. Mereka kemudian melanjutkan ke arah pos perizinan, dan saat itu mereka mencari-cari semacam musola atau masjid yang bisa mereka gunakan untuk mandi dan ganti pakaian. Tapi ternyata salah satu petugas di sana menunjukkan memang di sana ini ada kamar mandi. Selesai ganti baju, bersih-bersih, dan kemudian mereka sarapan sebentar di warung sekitar situ, mereka langsung menuju ke rumah Yusuf untuk melayat. Dan disitulah mereka benar-benar yakin kalau Yusuf dari kemarin emang sudah nggak ada. Terima kasih udah membagikan ceritanya lewat Facebook ya. Semoga arwah Yusuf diterima dengan tenang di sisi Tuhan ya. Dan buat Mas Rohman, semoga kalian semua tetap sehat dan terhindar dari pandemi yang saat ini melanda dunia. Terima kasih buat yang sudah mendengar sampai habis, dan semoga kita semua dapat pelajaran dari apa yang dialami oleh Mas Rohman ini. Dan buat kalian yang muslim, jangan lupa sholat 5 waktu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sukmo, salam Rahayu.